Yuk, selamat malam, selamat beristirahat. Karena di sini juga menunjukkan pukul setengah 12 malam. Ini tepatnya di hari Senin tanggal 7 September tahun 2020. Berikut penampilan dari mohon maaf, tombolnya ini nakal nih, saya lepas karena belum threadnya masih longgar. Berikut penampilan ICOM 271 Hotel atau yang jenisnya sama itu ICOM 271 Delta. Dia powernya 120 watt. Selain itu ada yang gundul sama yang Alpha, itu hanya powernya 18 watt. Ini ICOM dari rekan kita Sumatera Utara, tepatnya di Kota Perbaungan. Perbaungan itu di tengah-tengah dari tebing tinggi dan Medan, di melalui tol. Kerusakannya yaitu sering gonta-ganti panel, karena ya nggak tahu, pokoknya info dari ke konsumennya sering gonta-ganti panel. Begitu kita pasang kita ganti panel. Dan penyakit yang berikutnya adalah power kecil cuman ampernya besar. Powernya itu misalnya 5 watt tapi ampernya sampai 8 sampai 10 ampere. Nah, itu juga menjadi kerusakan, panelnya panas. Oke, langsung kita pindah di bagian belakang ya. Ini adjustment power, semuanya nanti kita standarkan. Kita pindah dulu. Nah, ini dia. Ini panel bekasnya. Ini bisa dilihat 2782. Sebenarnya kalau saya bilang ini sayang kali kalau ini putus, tapi apa boleh buat. Ini yang perlu diperhatikan adalah sebelum jangan lupa ya, bagi yang belum makan mie bisa makan mie dahulu. Ini dopingnya malam ini sambil ditemani solder. Oke ya, sekarang kita cek pin by pin. Ini adalah 1013, merupakan driver dari sini 2053 masuk ke sini, dan ini keluar sekitar 15 watt sampai 18 watt paling tingginya untuk menginput dari 2x2694. Ini outputnya ada LPF-nya di sini, di tuning di sini, terus dikombiner 2 dan output 1. Nah, di sini itu harus paling tinggi 0,6 di pin basisnya, karena ini merupakan transistor, maka VBE nya harus maksimal 0,6. kalau saya sih nggak berani 0,7, biasanya malah saya kasih 0,5 untuk ininya, amannya. Kemudian hal yang menjadi titik berikutnya adalah saya pun siap pasang panel, itu memang kejadian ampere yang besar. Saya mancar 3 watt, itu ampernya sampai terbaca 7 ampere tadi saya bilang oh ini pasti ada yang fatal. Ternyata ya, karena kebetulan saya juga sering megang ICOM ini. Setelah saya telusuri, di sini posisi tremor tidak seperti ini semula, tapi posisinya ke sini. Jadi dia kalau ke sini itu habis C-nya, ya dia butuh C. Ternyata diketemukan kapasitor ya, SMD di sini. Coba kita nyalakan lampunya. Nah, ini dia. Ini kapasitor SMD sebesar bawaannya 47 piko, dan dia tadi saya temukan dalam kondisi tidak bernyawa, atau nilai kapasitasinya malah jadi ini ya, hampir sama sekali nol. Kakinya juga patah saya temukan tadi. Nah, karena kayaknya sudah saya buang tadi C-nya, dan itu C-nya saya ganti mempergunakan ATC itu sebanyak 3 kapasitor, 20, 20 dan 5. Sebenarnya dia masih kurang 2 piko, tapi masih bisa dikejar di trimmer ini. Setelah saya ganti watt yang 3 watt, langsung ketemunya besar. Oke ya, kita cek di sini biasnya berapa untuk supaya lebih ininya. Ini masih manjar di berapa? 251.
Dan itu ampernya 0 ya. Bisa dilihat saya transmit kondisi power 0 watt, dia juga 0. Jadi aman. Kita ukur di sini. Nah, itu bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Aduh, kecil. 1 2 3. Nah, 0,6. 0,604. Nah, oke, sekarang saya cabut. Oke. Kemudian setelah ini tercapai 0,6, maka hal yang berikutnya adalah mentuning di sini inputnya. Kita memastikan 0,6 itu kondisi ini dibuka ya awalnya ya. Kalau dipasang juga nggak masalah. Dan ini posisinya dibuka. Ini transistornya diukur 0,6, kemudian di sini dicuning. Dicuning, carilah power yang paling besar untuk outputnya. Kemudian juga sini juga dicuning juga. Oke, sekarang kita cek, kita pelintir ininya, powernya. Kita cek semua konektor-konektornya. Ini ya untuk adjustment power di sini. Nah, coba kita transmit, bisa kita lihat powernya pelan-pelan. Nah, itu bisa kecil. Nah, itu bisa kecil. Nah, 3 watt setengah. Ampernya hanya 3 ampere. Sekarang kita tambah terus. Sekarang 24. Kita skala 300. Voltase tetap 14,7. 40 watt. Berapa itu? 70. Sekarang kita maksimalkan, kita mentokkan ke kanan habis. Nah, ke kanan. Ke kanan, kita lihat berapa powernya. 140. Kita buat 100 bisa juga. Kita turunkan sini. Nah, ini 115, saya pelintir ke kiri. 100 pas, saya pelintir ke kanan. Nih. Nah, oke. Kembali lagi maksimal. Di voltase 14,7, outputnya 321 tung. 140. Jadi ini aman. Terus berikutnya bagaimana cara setting output selain di sini. Jadi kuncinya di sini, di rangkaian ini. Di sini ada 2 trim pot. Kita zoom dulu. Nah, ini untuk settingan. Sebenarnya dua-duanya ini perpaduan ya. Bisa low di sini, low di sini, sama aja. Kalau menurut saya sama aja. Kalau saya lebih cenderung di sini. Ini untuk setting high, ini yang low. Low-nya itu kita buat 0 sama sekali, tidak ada watt yang keluar. Nah, high-nya di sini settingnya. Ini kalau kita pelintir ke kanan, maka powernya akan lebih dari 140 watt. Oke ya, cukup. Saya rasa cukup. Ini untuk high, ini yang untuk low. Ini rangkaian RF YGR-nya. Ini bagian transmit. Sini ini bagian receive. Nah, mixernya di sini. Ini juga barangnya masih lumayan lah, masih cukup. Oke. Informasi dari saya rasa cukup. Hasilnya juga sudah diketahui. Dan ini kita lihat ampernya, posisi maksimal. Ampernya berapa ya? Ini skala 15 ampere ya. Masih mentok ya. Mantap. Kita pakai ini. Coba kita pakai ini ya. Nah, kita pakai tang ampere DC. Oke. 140 watt, berapa yang di sub ampernya? Voltase 14,7. 321 tung 12,3. Ini kena radiasi nih kayaknya. Coba saya pindah dulu. Kena radiasi, kena RF.
positif. Ini juga kebesaran nih ya, kurang lebih hampir 20 amperan lah. Nah, ini baru benar nih, 21,9, benar sekali. Nah, oke, dari saya cukup informasinya. Jangan lupa yang baru gabung dengan channel saya, silakan di subscribe channelnya supaya mendapatkan informasi tentang seputar radio komunikasi serta hal-hal teknik yang menjadi pertanyaan rekan-rekan. Silakan sampaikan di kolom komentar atau WhatsApp di 0852 7285 7089. Oke, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.